saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Biarlah terus merasakan sukacita yang mendalam dengan setiap proses yang kita alami, yang sumbernya dari Tuhan tentu saja. Oke, di saat ini kita memasuki persekutuan doa yang keempat di masa Prapaskah kita ini. Mari kita awali dengan berhimpun, dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan kedua. Berhimpun semua. Puji Tuhan untuk nyanyian kita ini. Mari selanjutnya sebelum kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama, kita akan masuk ke dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang baru yang Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu kami boleh menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan melalui persekutuan doa yang keempat ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk semakin mengasah diri kami secara rohani. Kami mau mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan dengan sepenuh hati dan diri kami. Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala, terkhusus menyala untuk hamba-Mu yang penuh kelemahan, keterbatasan, biarlah Engkau layakkan dengan hikmat kebijaksanaan-Mu sendiri sehingga bisa memperkatakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari, saat ini kita mau belajar dari Perjanjian Lama. Kita akan membuka Yosua. Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Yang demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, menerima, memasukkan dalam hati, dan dengan semangat penuh setia melakukan di kehidupan. Hosiana, Tuhan yang menolong, memampukan.
Ya, jemaat yang terkasih, kita mau melihat di bacaan Yosua ini bagaimana hidup kita itu dalam keselamatan tentu saja berasal dari Allah. Kalau kita melihat penggalan ini 4 ayat ya, 4 ayat yang ada, penggalan perikop ini adalah bagaimana dijelaskan proses perjalanan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan. Jadi bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Di sini Musa sudah wafat, lalu digantikan oleh Yosua, dan Tuhan berfirman kepada Yosua bagaimana ini loh ada pemulihan yang baru untuk kalian-kalian bangsa Israel, sehingga mereka dihapuskan dari perbudakan, mereka yang tadinya membawa segala perasaan pengalaman yang pahit, getir, terus gak enak, ini Tuhan menghapuskan, sehingga pertemuannya itu dinamakan daerahnya Gilgal. Bahasa Ibrani Gilgal artinya menghapuskan. Tuhan menghapuskan segala ketidakberhargaan mereka, Tuhan menghapuskan segala hal yang di masa lalu yang dirasakan tidak enak, sehingga Tuhan memberikan pembaruan, pemulihan bagi bangsa Israel. Nah, lalu ketika mereka merayakan Paskah, keesokan harinya kita membayangkan biasanya mereka makan mana. Mana itu artinya apakah itu? Jadi mana itu bentuknya itu hampir mirip kue serabi. Jadi bulat ya, bulat sama aja bulat putih. Jadi pinggirnya kayak ada coklat-coklatnya itu, warnanya coklat. Cuman rasanya tawar. Jadi itu dianggap roti dari surga, dan karena rasanya tawar ya, sehingga merasa ya ini makanan seadanya, tetapi mau gimana lagi kalau tidak makan itu, mereka tidak ada asupan gizinya. Tetapi ketika peristiwa Gilgal ini Tuhan menghapuskan segala pergumulan mereka dari tanah perbudakan Mesir dan sekarang memasuki Kanaan, mereka akhirnya merasakan hasil dari tanah Kanaan, yaitu gandum, makanan pokok gandum sebagai keseharian mereka, dan mereka merasakan sebagai orang terbebas. Hal yang baru, tetapi juga tidak serta-merta terus leyeh-leyeh, enak-enakan, tapi menghidupi hidup dari keselamatan itu, pemulihan yang ada. Nah, dari konteks ini, perikop kita ini, teks ini dan konteksnya di kehidupan adalah bagaimana toh kita itu tetap bisa menerima berbagai kondisi. Kalau konteks ini kan juga Tuhan itu tidak akan menjelaskan bagaimana toh kapan mereka keluar, bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan, karena itu terlepas dari bayangan mereka. Ketika mereka keluar itu mereka juga syok, ternyata kami itu bisa ya, aku tuh bisa ya keluar dari tanah perbudakan ini. Ternyata Tuhan tetap mengasihiku, sehingga itu di luar ya adikodrati, di luar pemikiran manusia, misteri ilahi, cara Tuhan bekerja, cara Tuhan mengasihi tak terduga tetapi selalu tepat waktu, sehingga ketika mereka keluar dihapuskan itu, Gilgal itu, mereka menjadi pribadi yang semakin fit, semakin prima, semakin bertumbuh. Sehingga mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita menghidupi hidup kita yang datangnya dari Tuhan. Tentu saja wujud keselamatan apapun yang boleh kita rasakan, mungkin kita akan kaget, loh bisa ya aku keluar dari misalnya permasalahan kemarin, pergumulan kemarin, apapun yang kita rasakan berat, ketika dalam proses itu kita jalani dengan yang pertama pasti wujud syukur. Apapun itu kalau dengan wujud syukur akan beda rasanya dalam menjalaninya, dalam menikmatinya, dan melihat segala sesuatunya itu
mendatangkan kebaikan. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, seperti yang dialami bangsa Israel itu. Ya, kita menganggap kita juga sebagai bangsa Israel, mungkin tadinya kita merasa di tanah perbudakan, tapi akhirnya kita bangkit perbudakan dari kita sendiri yang tidak merawat talenta kita atau juga dari sekeliling kita, tetapi yuk mari sama-sama dengan circle kita, lingkungan kita mengasah kehidupan semakin penuh syukur karena Tuhan senantiasa memberikan pemulihan. Bagaimana kita meraih pemulihan itu dengan mantap. Semangat, amin, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur ketika Engkau boleh memberikan pemulihan yang semakin baik di dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing yang tentu saja berbeda, tetapi yang sama adalah bagaimana Tuhan senantiasa beserta kepada kami. Itulah makna Immanuel yang selama ini kami imani dan yakini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin memantapkan langkah kami untuk setiap hal yang boleh kami arungi ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami ini bertekun untuk setia mengikut Engkau terus ya Yesus, dengan memikul salib kami masing-masing yang tidak mudah, tetapi pasti kami bisa melewatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit, setiap saudara kami yang sedang dalam pergumulan berat, apapun itu, Tuhan yang terus memeluk dengan segala cinta kasih dan tetap merawat kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun juga semangat untuk menumbuh kembangkan ora et labora. Terima kasih Tuhan, Engkau juga boleh hadir untuk setiap anak-anak-Mu mengembangkan talenta, untuk setiap orang tua, Adi Yuswo dengan berbagai macam pergumulan dinamika, karya pekerjaan, pelayanan, Tuhan juga yang memberkati. Untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah semakin bertumbuh di dalam Engkau dan memelihara komunitas iman dengan setiap karakteristik yang ada dengan sepenuh hati dalam penerimaan cinta kasih-Mu. Demikian pula untuk negeri ini, supaya semakin mengembangkan kesejahteraan yang adil, yang utuh, juga untuk pemulihan kebaikan kondisi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk apapun yang boleh kami rasakan, Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, ajak kami untuk bisa melek secara rohani, secara sosial, secara relasi, dan berbagai hal untuk bisa menerima setiap hal yang ada di berbagai sisi kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, ampuni pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang kurang berkenan bagi Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Pemulih kami yang sejati, yang membawa keselamatan, kami berdoa. Hosiana, amin. Ya, kita tahu bahwa hidup kita senantiasa ditopang, dipegang erat oleh Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita yang begitu luar biasa. Yuk, saudara-saudara yang terkasih, kita menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya kepadaku. Yesus datang ke
Syukur kepada Allah untuk persekutuan doa yang keempat telah usai, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat berkarya, salam sehat, semangat, syukur, sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.